Baik, saya akan mendemokan praktikum modul 3 yang tes 1. Baik, di sini di tes 1 untuk soal pertama kita diminta untuk melengkapi skrip kernel SH. Baik, di sini pertama saya menaruh set min E agar jika tengah jalan error bisa stop dan tidak melanjutkan perintahnya. Pertama di sini saya membuat direktori output. Di sini saya hapus dulu output yang disediakan dari soal karena agar penginstalannya tidak terdouble. Karena ini kan dari praktikum sudah saya download, jadi saya hapus dulu agar saat mendemokan nanti tidak terdouble. Setelah dibuat dan dibuka outputnya, kita lanjut untuk mendownload dan mengekstrak kode sumber kernel Linuxnya, dan kemudian nanti kita buka folder Linuxnya. Nah, kemudian kita harus mengkonfigurasi kernel Linux yang sudah kita install tadi, karena dari soal seperti sudah ada conf.file.config-nya untuk mengkonfigurasi kernel yang sudah kita install. Jadi kita mengcopy dulu file .config ini ke dalam sini agar nanti bisa menjalani konfigurasinya dengan file yang sudah disediakan. Kemudian dilakukan kompilasi kernel dan nanti akan mengcopy basic image ke dalam folder output. Nah, nanti setelah semua penginstalan dijalankan, kita kembali ke output dan menghapus folder Linux 661 dan juga file Linux yang terexit ini agar sesuai dengan ketentuan soal, yaitu di mana di folder output setelah kode ini dijalankan, di folder output hanya tersisa BSI image. Baik, akan saya jalankan. Ini baik, karena penginstalannya sudah selesai, saya coba cek dulu. Dengan
Sesuai dengan ketentuan soal, di folder output saat ini hanya tersisa BSI image. Baik, nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu untuk melengkapi script single.sh. Oh, maaf. Oke. Di sini sama dengan sebelumnya, di set min E agar jika terjadi error tidak dilanjutkan scriptnya. Terus di sini kita menyiapkan root file system untuk single user mode. Sama seperti sebelumnya, kita menyiapkannya di folder output. Kemudian kita membuat directory myramdisk untuk sebagai wadah untuk mengcopy directory yang dibutuhkan. Ya, jadi myramdisk ini dibuat untuk sebuah folder sebagai tempat menyimpan ini file-file yang diperlukan, seperti 0, TTY 0 dan konsol ini. Kemudian kita salin file busybox ke dalam directory bin. Ya, setelah itu nanti diinstal busybox-nya di sini. Kemudian kita balik ke myramdisk untuk membuat file init. Di file init ini nanti berisi yang akan dijalankan saat pertama kali booting, dan nanti di sini ada instruksi untuk melakukan mounting sistem file dan memulai shell interaktif seperti yang dicontohkan di modul. Setelah file ini dibuat, file initnya nanti dicemot. Kemudian yang terakhir, menyimpan file semua yang diperlukan ke dalam sebuah zip yang bernama single.gz. Setelah proses persiapan file system untuk single user mode selesai, kita balik lagi ke output untuk meremove myramdisk karena sesuai dengan ketentuan soal yang diminta pada output akhirnya hanya single.gz dan BSI image yang tadi. Mari kita coba jalankan. Sini kita sudo dash single.sh. Selesai. Mari kita buka lagi outputnya. Ada single.gz. Oke, kita lanjut ke multi user file system. Di sini kita diminta untuk melengkapi script multi.sh dan membangun serta mengoperasi file system multi user menggunakan busybox sebagai shell environment dan disimpan di output. Dan nanti seperti single.sh disisakan multi.gz saja. Di sini kita pakai nano aja. Nah, seperti sebelumnya set min E. Kemudian kita masuk ke output.
Di output nanti kita bikin lagi directory MyRamDisk sebagai wadah sementara untuk menyimpan file yang dibutuhkan, dan nanti kita juga membuat home untuk setiap user yang diminta. Yang diminta ada root, blue, green, red, dan pink. Untuk root di sini sudah ada, nanti juga ada home. Oke, kemudian kita seperti sebelumnya ya, menyalin file busybox ke directory bin di MyRamDisk dan menginstalnya. Oke, kembali lagi di output. Setelah itu kita menyiapkan password untuk setiap user. Untuk menyiapkan password, kita membutuhkan perintah OpenSSL untuk persiapan passwordnya nanti. Di sini root SSL-nya nanti akan mengenerate sebuah code yang dimana code-nya nanti akan masuk ke sini. Nah, ini perintah untuk menjalankan code-nya. Untuk password yang diminta untuk user root, yaitu root 123, dan blue 123, dan seterusnya. Setelah code-nya nanti mendapatkan sebuah code SSL, nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Dan password siap digunakan. Kemudian kita membuat grup. Grup ini nanti berfungsi untuk mengatur siapa yang bisa akses kemana. Dan misalnya seperti green, dari soal green tidak bisa akses root dan juga home-nya blue. Berarti green bisa akses ke home-nya red, pink, ya, home-nya red dan pink. Namun tidak bisa ke root dan juga ke home-nya blue. Dari itu nanti disiapkannya di sini. Kita pertama bikin grupnya dulu. Grupnya root, blue, green, red, dan pink. Kode ID group di sini, bikin UID group. UID setiap orang dulu, setiap user dulu, kemudian UID grupnya di sini. Di sini ada level 3, level 21 yang saya bikin. Di sini maksudnya level 3 itu adalah blue, karena blue itu bisa mengakses ke semua home kecuali root, dan blue dan green bisa mengakses ke home-nya red dan pink, dan juga seterusnya. Nah, di sini proses penyetujuan bisa akses kemana. Pertama, root pasti bisa ke semuanya. Kemudian yang home blue bisa diakses oleh blue. Kemudian yang green bisa diakses oleh greennya sendiri. Dan UID group 1005 yaitu berisi user blue. Dan seperti itu seterusnya. Kemudian kita setelah proses cemot dan caun selesai, kita buka ke file etc dan membuat directory bernama motd ini. Nah, di sini nanti berisi
ASCII artnya yang diminta oleh soal, agar nanti pas proses login dapat terlihat cukup menarik. Nah, di sini saya bikin ada untuk root, ada untuk blue, dan ada untuk green, dan semua user. Nah, masih berada di folder yang sama. Saya membuat file profile yang dimana nanti setiap user akan mendapat ASCII art yang masing-masing sesuai dengan UMI-nya. Setelah itu kita kembali lagi ke MyRamDisk untuk membuat file init seperti dengan single user mode sebelumnya. Sama di sini kalau tidak ada ketentuan spesifik untuk initnya, saya mau mengikuti modul. Kemudian setelah itu initnya dicemot dan kita mengompresinya ke dalam file zip bernama multi.kz yang akan disimpan di output. Kemudian balik lagi ke output untuk menghapus folder MyRamDisk, sama seperti single user mode sebelumnya. Oke. Setelah itu dijalankan. Oke. Mari kita cek. Ada multi.kz. Oke. Kita lanjut ke soal D, di mana kita diminta untuk melengkapi script iso.sh yang dimana nanti akan berguna untuk kimunya. Kita buka get iso.sh di sana banyak ya. Oke, untuk file iso.sh nya sama seperti sebelumnya, saya admin E dan kita membuka output. Kemudian di situ nanti membuat directory group dan nanti mengcopy file-file yang di mengcopy paste image single.kz dan multi.kz yang tadi kita buat ke dalam MyLinux IS output-nya. Setelah itu dalam file ini, file ini sih, kita mulai membuat ini. Nah, oke. Tadi salin file kernelnya ke dalam dan root file sistemnya ke dalam folder ini. Kemudian kita membuat menu grab yang menampilkan pilihan boot bernama ini, bisa MyLinux single user mode atau MyLinux multi user mode. Kemudian nanti dijalankan sesuai yang kita pilih. Jadi nanti ISO ini berguna untuk ketika kita milih yang nanti ada di game. Setelah itu kita buat file ISO-nya bootable, dan sama seperti sebelumnya kita meremove MyLinux ISO-nya agar tersisa yang diinginkan pada soal. Oke, kita jalanin aja. Oke, sudah.
sini ada My Linux ISO. Oke, selanjutnya kita membuat melengkapi script qemu.sh. Nah, di sini yang tadi saya bilang My Linux ISO-nya itu berguna ketika waktu di qemu kita menjalaninya yang mana. Waktu di qemu misalnya kalau kita menjalankan yang test single, maka yang jalan akan langsung yang single.gz, single user mode. Tapi kita kalau misalnya kita nulisnya ada /all, nanti yang dijalankan adalah My Linux ISO-nya, yang dimana nanti akan menampilkan pilihan antara kita mau single atau multi. Seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, kita keluar dulu. Nah, misalnya kita bash qemu.sh all. Nah, di sini kita bisa pilih My Linux multi user mode atau yang single user mode. Nah, kita coba single user mode dulu. Nah, di sini sudah masuk, ada pindef init program system, UMO-nya ya karena single user mode yang ada ID-nya ya. Oke. Sekarang kita coba yang multi user mode. Nah, di sini misalnya kita mau mengakses Blue, passwordnya Blue. Nah, di sini udah masuk Blue. MI-nya Blue. Di sini nggak ada file. Oke. Seperti itu. Kita coba misalnya green atau red, misalnya red. Masuk ke red. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal terakhir, yaitu kita diminta untuk membackup di script backup.sh. Nah, di backup.sh ini kita akan membuat file arsip zip dari file yang ada di output, yaitu pc image, single.gz, multi.gz, dan mylinux.iso, dan nanti disimpan di folder output itu sendiri. Untuk formatnya, format nama zipnya ada backup dan tanggal dan waktu pensipan itu dilaksanakan nanti. Oke, ini yang akan disipkan, dan nanti kita echo nama zip jika sudah selesai. Oke, mari kita coba jalanin.
Oke, kita coba cek Osbot. Di sini ada folder zipnya. Kalau kita buka, ada yang kita bikin tadi. Oke, sekian dari demo saya. Terima kasih. Halo Kak, perkenalkan nama aku Boy Stephen dari Tonang dengan NRP 502525154 dan sekarang aku akan mendemokan praktikum 3 modul 3 tas 3. Oke, jadi file pertama itu adalah file kernel.sh. Oke, di bagian ini script bash itu aktifkan set E agar script itu langsung berhenti kalau ada perintah gagal. Terus variable script dir itu untuk simpan path absolute directory tas 3 ini. Terus script itu tetap bekerja meskipun dijalankan dari lokasi terminal yang berbeda. Terus setelah itu didefinisikan versi kernel, nama folder source dan nama file arsip kernel yang akan diunduh. Terus di bagian ini script itu hapus sisa source, arsip, dan hasil build lama agar proses itu dimulai dari kondisi yang clean. Terus source kernel Linux 6.1.1 diunduh ke directory ini tas 3. Terus diekstrak langsung ke sana. Terus di bagian sini tuh masuk ke source. Terus bagian sini masuk ke source kernel, script itu lakukan patch kecil karena ada yang gagal di blok ini di bagian blok bla bla bla. Kayak tujuannya itu untuk hindari warning format pada GCC 13 plus yang bisa nge-stop build Linux 6.1 pas error itu aktif. Oke, terus bagian ini tuh script itu konfigurasi default untuk arsitek x86 x86 dev config bla 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 untuk compile. Terus karena itu hasilkan file bz image. Ini opsi J ini untuk manfaatkan semua core CPU yang tersedia agar build itu lebih cepat. Nah, kalau berhasil file bz image itu di copy ke directory utama atas 3. Nah, terus pembersihan kalau udah berhasil diamankan, itu kembali ke dir tas 3 terus hapus folder source dan file arsip kernel. Jadi output akhir script ini adalah basic image. Ukurannya begini.
Okay, because of that has been sorted out, let's continue to our next file, which is hello.sh. Karena bz image sudah di build, kita lanjut. Oke, pertama di bagian sini itu bagian awal script itu dia hitung path absolute directory ya. Lalu dari script dir, terus dia periksa apakah script itu sedang berjalan sebagai root atau minimal fake root. Nah, pengecekan ini tuh penting ya, karena script itu perlu buat device node di dev dan atur ownership file dalam root fs. Nah, kalau user biasa itu jalankan script dan fake root itu tersedia, script akan eksekusi ulang dirinya di bawah fake root. Kalau ya tersedia, script menampilkan pesan error lalu dia stop. Oke, bagian sini untuk siapkan nama folder rootfs, username, password, lokasi binary busybox pada sistem host, terus rootfs itu rootfs lama serta file harta gz lama itu dihapus terlebih dahulu supaya build itu bersih. Terus buat struktur dir dasar sistem Linux minimal yang digunakan untuk boot dan login. Terus bagian sini itu ya, bagian sini busybox itu disalin ke rootfs sebagai binary utama. Nah, kalau busybox BIOS itu nggak statically link, ya kan, library itu library yang dibutuhkan ikut disalin supaya binary tetap bisa jalan dalam rootfs. Nah, terus dibuatlah symlink untuk command dasar yang diperlukan saat boot, login, dan pengujian, termasuk WMI untuk verifikasi user aktif. Terakhir, script membuat device node dev console dan dev null yang penting untuk sistem minimal. Lanjut. Oke, bagian sini tuh bangun sistem. Jadi dia bangun sistem multi user Serana dengan file password, shadow, dan group, terus user nus dan diberi password nus kode 3, tapi password itu nggak simpan mentah-mentah, melainkan dalam bentuk hash MD5 lalu busybox mk password, terus dibuatlah file secret.txt di home user nus dan ownership folder home diatur ke uid jadi 1000 supaya file tersebut benar-benar dimiliki oleh user nus. Lanjut. Oke, ini tab itu mengatur bagaimana busybox ini menjalankan sistem. Terus gate itu dijalankan pada tty1 terus ttys0 agar login itu bisa dilakukan baik dari tampilan normal maupun serial simu. Terus script juga menyiapkan aksi reboot dan unmount saat sistem itu dimatikan. Oke. Terus bagian sini inti proses boot rootfs. Jadi script ini lebih dulu nge-mount file sistem penting seperti dev, proc, sys, dev, pts, terus jalankan mdev untuk inisialisasi device serta menetapkan hostname HSS. Terus selanjutnya parameter kernel itu diperiksa. Kalau ditemukan mode summary single, sistem masuk ke shell root baru tanpa login. Jika parameter tersebut nggak ada, skip meneruskan kontrol ke spin init sehingga mode multi user dan proses login bisa berjalan. Oke, next is ini. Jadi file ini itu dibuat executable terlebih dahulu, terus seluruh isi rootfs dikemas jadi init ram fs rta.gz dengan format CPIO dan kompresi ke gzip. Folder kerja rta kemudian dihapus karena nggak diperlukan lagi. Kita run. Oke, good. Next is CurioDisk. Oke. Yang pertama, script tuh yang paling awal ini script itu menentukan semua path penting memakai script dir, termasuk dir, kerja ISO, nama upper final, dan lokasi file bz image serta herta.gz. Jadi variable base berisi parameter kernel dasar yang selalu dipakai saat boot. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi di bagian sini tuh sebelum bangun ISO,
script memastikan file basic image dan head saja udah ada. Nah, kalau salah satu yang belum dibuat, script menampilkan pesan error yang jelas serta perintah build yang harus diizinkan terlebih dahulu. Ini mencegah proses grup McRescue itu gagal secara membingungkan di tengah jalan. Oke, terus bagian sini, directory ISO lama dan file output lama dibersihkan terlebih dahulu. Terus dibuat struktur ISO boot group. Terus file kernel itu dan RAM FS desain ke folder boot agar dapat dimuat oleh grub. Next itu ini. Oke. Jadi file grub.cfg berisi dua menu boot, ya kan? Emergency shell, terus kan parameter mode single agar sistem langsung masuk ke shell darurat SHS secure. Terus login meneruskan mode multi agar boot berlanjut ke mode login biasa. Terus konfigurasi serial ditambahkan supaya output tetap terlihat saat ISO diuji melalui serial konsol QEMU. Nah, bagian sini itu setelah isi ISO lengkap, grup McRescue dipakai untuk bangun file ISO bernama AH. Jadi output command dibisukan agar eksekusi lebih bersih. Nah, setelah itu folder kerja ISO dihapus kembali. Untuk run file gini. Oke. Terus untuk tampilan QEMU itu dia begini. Untuk emergency shell. Oke. Who am I? Root. Add. Home news. Untuk secret.txt. Oke. Untuk yang login ya. Untuk yang login. Oke. Login news 123. Who am I? Ya. Home news secret.txt. Oke, last itu file save.sh. Nah, jadi jadi pertama ini script ini terlebih dahulu menentukan path absolute dir, ya kan, tas 3, terus dia definisikan nama zip akhir sebagai v protokol HSS zip. Terus arsip lama itu dihapus. Nah, kalau ada kemudian script pindah ke dir kerja dan membuat file zip yang berisi basic image, syarat JZ, dan AH. Nah, terus di bagian sini, ya, setelah zip dibuat, script mengaktifkan .glob dan .glob agar iterasi file itu mencakup file tersembunyi dan tidak menghasilkan pola mentah saat folder itu kosong. Terus loop kemudian memeriksa semua entry di dir tas 3, terus melalui case, script mengecualikan titik dan 2 titik. 4 script utama serta file zip hasil akhir. Jadi semua entry lain dihapus dengan rmrf. Sehingga cleanup tetap precise tanpa menghapus file yang harus dipertahankan. Untuk file runnya begini. Oke. Sekian demo dari praktikum 3 modul 3 tas 3. Terima kasih atas mendengarkan.